Pembahasan kimia 2017 ya dek. Pembahasan kimia 2017 nomor 31. Jika suatu larutan mengandung asam klorida dengan konsentrasi 0,01, maka nilai pH itu adalah, jadi asam klorida itu HCl deh. Nah, asam klorida itu HCl, dia konsentrasinya 0,01 yang ditanya pH. Nah, untuk mencari pH, pertama kita cari dulu deh konsentrasi H+. Rumusnya konsentrasi dikali valensi asam. Konsentrasinya 0,001 kali valensi asamnya 1. Valensi asam tuh dari sini dek. Di sini jumlahnya hanya 1. Jadi 0,01 dikali 1 kali 10⁻³ itu konsentrasi H+. Nah, pH-nya sama dengan min log 1 kali 10⁻³ jadinya ini min 3 nya ke depan 3 gitu ya. Lanjut deh nomor 32. Bila gas SO2 direaksikan dengan oksigen, terjadi reaksi SO2 ditambah O2, hasilnya SO3. Terus jika volume gas belerang dioksida yang bereaksi adalah 2 liter, berarti yang ditanya volume gas belerang dioksida yang bereaksi itu 2 liter, berarti 2. Nah, ini koefisiennya belum setara dek reaksinya. Jadi S di sini jumlahnya sama S, tapi O di sebelah kiri jumlahnya 4, O di sebelah kanan jumlahnya 3. Jadi di sini Mbak tambah setengah, Bay. Jadi setengah O2. Berarti di sini cara nyari volume kita pakai perbandingan koefisien dek. Jadi kalau misalnya setengah, dia itu 1 liter. Kalau ini koefisiennya 1, ini juga 2 liter. Gitu. Jadi jawabannya D dek ya. Dihasilkan 2 liter. Nah, ngapa dihasilkan? Karena dia SO3-nya karena SO3 letaknya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu namanya produk. Jadi produk itu dihasilkan. Kalau sebelah kiri itu namanya reaktan. Oke. Next nomor 33. Senyawa alkandena mempunyai ikatan rangkap 2 antara karbon yang satu dengan karbon yang lain adalah alkandena. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu alkandena tuh punya rangkap karbon C ini tuh berapa, C itu kan. Nah, kalau yang punya rangkap karbon C itu alkena deh, alkena. Alkena itu dia C-nya rangkapnya siko kan. Nah, ini. Kalau ini namanya butena, C itu karena dia golongan alkena. Butena itu dari mana? Karena C-nya ada 4. Namanya itu tergantung jumlah C deh. Nah, sekarang alkadena. Dia rangkap double C itu deh. Nah, ini namanya butediena. Nah, berarti butediena itu dia punya ikatan rangkap 2 yang double. Nah, double dia ya. Jadi jumlah ikatan rangkapnya 2. Jadi jawabannya B. Mempunyai 2 ikatan rangkap. C. Mempunyai 2 ikatan rangkap. Oke deh, next nomor 4. Untuk terjadinya pelapisan logam secara elektrokimia. Jadi ini pelapisan logam deh. Pelapisan logam itu anoda iyo, katoda iyo, yang elektrolisis. Sumber larutan elektrik benar, sumber elektron benar, berarti jawabannya E, semua benar. Next, di antara zat berikut ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah. Jadi elektrolit lemah itu dia dari asam atau basa lemah. Jadi elektrolit lemah itu berasal dari asam lemah, Al itu asam lemah, dan basa lemah. Jadi di sini tinggal dijenguk deh, mana yang lemah, mana yang kuat. HCl itu asam kuat. Nah, NH3 itu dia basa lemah. H2SO4 itu asam kuat. NH itu tuh basa kuat.
HNO3 itu asam kuat, berarti jawabannya lemah itu B. Cek itu ya. Next, nomor 36. Jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat pada kation, Dek. Kation itu muatan elektron positif ya. Jadi Ca2+ itu kation, kalau Ca2- itu anion. Yang di sini yang ditanya proton itu nomor atomnya 20, nomor massa 40. Jadi C ini kalau nulisnya ya, Ca2+, 20 yang di bawah karena nomor atom, 40 nomor massa. Jadi tinggal kita cari proton, elektron, sama neutron. Kalau proton itu nilainya sama cak nomor atom, Dek. Jadi proton tuh 20. Kalau elektron tuh nomor atom dikurangi muatan. Jadi 20 dikurangi 2 dari 12 ini ya. Hasilnya 18. Kalau neutron, massa dikurangi nomor atom. Hasilnya 20. Berarti jawabannya 20, 18, 20. A. Terus lanjut, Dek, nomor 37. Satu gas memiliki volume 28 liter pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Itu dia volume keadaan standar, Dek. Volume keadaan standar, volume keadaan STP. Itu rumusnya mol dikali 22,4. Nah, di situ diketahui volumenya 28 liter dan massanya 87,5. Rumus empiris di situ diketahui CH2. Jadi di sini Mbak nulis diketahui volume itu 28, massanya 87,5, rumus empirisnya itu CH2. Nah, tinggal dimasuki, Dek. Jadi V-nya 28 liter, nah 28 N dikali 22,4. Nah, kita tinggal bagi ke ya. Jadi N sama dengan 28 dibagi 22,4. Itu hasilnya N-nya kalau dihitung 1,25. Nah, itu baru ketemu mol, Dek. Yang ditanya ini rumus molekul. Rumus molekul, Dek, yang ditanya ini kan rumus empiris, yang ditanya rumus molekulnya. Rumus molekul itu kelipatan dari rumus empiris, Dek. Nah, jadi rumus molekul. Nah, setelah nyari N, kita nyari molekul relatif yang empiris, Dek. Jadi setelah kita nyari N, kita nyari molekul relatif yang MR-nya molekul lah, maksud Mbak tuh ya. Nah, jadi pakai rumus mol sama dengan massa per MR 1,25. Nah, massanya itu 87,5. Aduh, deh di soalnya 87,5 sama dengan 1,25 per MR. Berarti MR, ini MR-nya molekul ya, 87,5 dibagi 1,25. Hasilnya 140. Itu MR molekul. Nah, terus habis itu kita cari kelipatannya, huruf N. Jadi rumus molekul tuh sebenarnya Mbak kasih tahu dulu rumusnya. Rumus molekul tuh rumusnya N dikali rumus empiris. Nah, N-nya itu harus kita cari. Rumus N itu, ini N kelipatan ya, bukan N mol ya. Itu rumusnya MR-nya si molekul dibagi sama MR-nya si empiris. Nah, MR-nya si molekul 140. Nah, dibagi empiris. Empiris itu yang ini. Kita cari MR, Dek. Kalau cara nyari MR itu AR-nya C, C-nya kan jumlahnya 1, jadi ARC dikali 1 ditambah ARH dikali 2. Nah, ARC itu 12, ARH itu 1 kali 2, 2, sama dengan 14. Berarti rumus empiris, ini MR-nya itu 14, MR-nya empiris, jadi 140 bagi 14, 5.
Jadi N nya 5 kali sama rumus empiris. Nah, tinggal kali ke masuk dek. C5H10. Oke. Jawabannya E. Next dek, nomor 38. Reaksi yang setara. Reaksi yang setara tuh mudah deh, tinggal dilihat dari ruas kiri yang jumlahnya sama. Di sini kalau yang nomor A itu salah kan, karena di sini C-nya 3, tapi di sini C-nya 1, salah. Kalau yang B itu di sini K-nya 2. Di sini K-nya 2 benar. Hanya ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga hanya 2. O-nya ada 5 di sebelah kiri. O-nya di sebelah kanan juga 5, S-nya ada 1. Oke, berarti jawabannya B. Nomor 39. Nama senyawa CaCO3. Ca itu kalsium deh, CO3 itu karbonat. Berarti jawabannya kalsium karbonat. Terus nomor 40. 40 itu jika nomor atom dalam satu golongan makin kecil, maka yang bertambah kecil energi ionisasi. Jadi kalau dalam satu golongan tuh dek, sebenarnya nomor atom dalam satu golongan itu semakin ke bawah, nomor atomnya semakin besar dek. Ini misalnya mbak ngarang ya, unsurnya ya X, Y, Z. Misalnya ini mbak ngarang ya dek ya, unsurnya. Jadi nomor atom semakin ke bawah tuh dia semakin besar. Misalnya di sini nomor atomnya 1, 4, 6, 10, 15. Dia nomor atomnya semakin besar dek. Nah, kalau dia energi ionisasi, kalau dia ke atas, dia energi ionisasinya semakin besar. EI, energi ionisasinya semakin besar. Kalau dia ke bawah, semakin semakin kecil. Nah, jadi di sini kata-katanya jika dalam nomor atom dalam satu golongan makin kecil, maka yang bertambah kecil energi ionisasi. Salah deh, kalau nomor atomnya dia semakin kecil, berarti energi ionisasinya semakin besar. Oke, itu salah. Yang B, dalam satu golongan apabila nomor atomnya semakin besar, energi ionisasi makin besar. Salah ya, karena kalau energi atomnya dia makin besar, energi atom nomor atomnya makin besar, maka energi ionisasinya maka kecil deh. Fruktosa nomor 41 ya. Fruktosa bila difermentasikan akan menghasilkan etanol. Ya benar, gula bisa menghasilkan etanol. Etanol mempunyai rumus C2H5OH. Ya benar, bisa dicek deh rumusnya etanol itu rumusnya etanol tuh cirinya ada OH-nya kan. Alkohol itu ada OH terus eta itu C-nya 2. Benar. Berarti jawabannya benar-benar berhubungan itu A. Kalau ini tadi nomor 40 tadi salah-salah dek. Kalau salah-salah itu apa? E ya. Terus nomor 42. Suatu reaksi akan tercapai apabila energi aktivasi telah tercapai. Benar. Reaksi dapat menghasilkan atau membutuhkan jumlah panas. Benar. Tapi ini tidak berhubungan dek, karena dia tidak ada kaitannya energi aktivasi sama kalor. Berarti jawabannya B. Tak ada hubungan antara energi aktivasi dan kalor. Oke deh, itu nomor 41.